Saudara pernah menyadari bahwa kebenaran janji kelegaan ditangkap oleh seorang yang self-center. Jadi cuma hanya sebatas, berbeban berat. Makanya Tuhan mau kasih kelegaan supaya kamu jadi enak. Oke, apakah itu yang Tuhan maksudkan? Lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita kan banyak comot ayat 28 toh. Capek. Muka-mukanya capek nih. Datang sama Yesus. Yesus mau kasih kelegaan. Sorry. Itu self-center dong. Saudara sadar gak sebetulnya tujuan Tuhan ngasih kelegaan buat apa? Saya lagi lihat, ada gak yang bawa rangsel di sini? Saya ambil contoh. Ini rangsel istri saya aja deh. Tutup dulu. Bayangkan saya sedang memikul sebuah beban yang sangat berat. Berat sekali, lalu Tuhan bilang, kamu capek toh? Datang sama aku mau kasih kelegaan. Nah ternyata waktu saudara datang sama Tuhan bukan berarti saudara dilepaskan dari beban. Karena ada beban yang baru yang Tuhan mau kenakan. Nangkep gak maksud saya? Coba lihat ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Terus ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang. Berarti dengan kata lain, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengenakan kuknya kalau kita masih ada beban yang lama? Nangkep gak maksudnya? Beban dari dosa Tuhan tanggalin. Karena Tuhan mau kasih beban yang baru dari dia. Kalau orang yang self-center selalu ngarahnya gini, hore, saya gak punya beban. Padahal Tuhan mau membebaskan engkau dari beban masa lalumu, supaya ada tanggung jawab baru buat kepentingannya. Coba lihat ini. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Coba lihat ini. Saudara sadar? Bahwa seorang yang masih berpusat pada diri sendiri akan sulit memahami dan menghidupi panggilan Tuhan atas hidupnya. Capek rasanya ketemu orang Kristen yang cuma masih self-center. Kalau orang masih self-center, mau ngomong tentang panggilan Tuhan. Pernah ketemu? Ada orang lagi self-center, terus ayo Tuhan tuh punya rencana atas hidupmu. Tuhan tuh punya panggilan atas hidupmu. Dia menciptakanmu untuk melakukan sesuatu yang mulia buat kepentingan kerajaannya dan memberkati jiwa-jiwa. Sorry. Kalau saudara ngomong hal itu sama orang yang masih self-center. Pertanyaan saya, masuk gak? Gak akan mungkin. Padahal ternyata tujuan Tuhan memberi kelegaan karena dia mau mengenakan kuk dalam hidup kita. Ambil contoh yang lain. Kehadiran Roh Kudus sebagai penolong ditangkap seorang yang self-center jadi salah lagi. Saudara sadar? Oh, hore, Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur, supaya saya gak sedih. Gitu. Coba lihat ini. Saudara sadar? Kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa ternyata tujuan Roh Kudus diberi supaya kamu bisa jadi saksi. Saya mau tanya. Saudara percaya saudara diberi Roh Kudus? Roh Kudus ada dalam hidupmu? Nah pertanyaannya. Saudara percaya bahwa dia hadir sebagai penolong? Penolong buat apa? Saudara sadar bahwa dia hadir, ada waktunya dia hadir sebagai penghibur? Oke, pertanyaan, menghibur apa? Saudara bisa ikuti saya di sini? Tujuan dia menolongmu, tujuan dia menyembuhkanmu, tujuan dia membebaskanmu adalah supaya engkau bisa dipakai untuk jadi alat kemuliaannya. Hari-hari ini saya melihat kekristenan kembali sedang salah arah.